Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu tanggal 10 Januari tahun 2024. Bacaan pertama dari kitab pertama Samuel bab 3 ayat 1 sampai 10 dilanjutkan dengan ayat 19 sampai 20. Samuel yang masih muda menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu, Tuhan jarang menyampaikan sabdanya. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering terjadi. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Samuel menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli dan berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Samuel pergi dan tidur lagi, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangun lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Waktu itu Samuel belum mengenal Tuhan. Sabda Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangun, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila engkau dipanggil lagi, katakanlah, 'Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan.'" Maka pergilah Samuel, dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan." Samuel semakin bertambah besar, dan Tuhan menyertai dia. Tidak ada satupun dari sabda Tuhan itu yang dibiarkannya gugur. Maka taulah seluruh Israel dari dan sampai Bersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka, dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah irama kerja Yesus. Pernahkah mendengar istilah workaholic? Itulah sebutan bagi orang yang sangat sibuk bekerja sampai lupa diri. Saking sibuknya, ia lupa makan dan lupa keluarga. Yang ada di pikirannya hanya bekerja saja. Akibatnya, kesehatan terganggu dan pada masa tua hanya terbaring sakit, sehingga uang habis untuk pengobatan. Gaya seperti itu banyak ditemui sekarang ini. Selain kecanduan kerja, banyak orang kecanduan gadget, game, dan lain-lain. Gaya demikian pasti tidak sehat. Mari kita belajar dari Yesus. Yesus pastilah orang yang sangat sibuk. Setelah selesai ibadat, ia mengunjungi keluarga Petrus dan menyembuhkan ibu mertuanya. Mulai menjelang malam sampai tengah malam, orang-orang berbondong-bondong minta disembuhkan. Kabar tentang kekuasaannya begitu cepat tersebar, sampai pagi harinya mereka sudah datang lagi mencari Yesus
agar mereka bisa mengalami mujizatnya. Saudara-saudari terkasih, perhatikanlah apakah Yesus tenggelam dalam arus kesibukan hebat tadi? Ternyata tidak. Ada irama tetap dalam hidup Yesus. Pagi-pagi benar ia setia berdoa. Ia mengawali hidupnya dengan doa disiplin dan menjadi kekuatannya. Sebelum beraktivitas, Yesus tak pernah alpa berkomunikasi dengan Bapanya. Itulah yang menjaga kesatuannya dengan Allah Bapa. Doa pula lah yang membuatnya setia pada tujuan kehadirannya di dunia. Maka, meskipun masih banyak orang mencarinya, Yesus bisa dengan tegas berkata, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Yesus juga memutuskan kapan ia berhenti demi sebuah perutusan yang lebih luas. Saudara-saudari terkasih, kekuatan untuk berhenti di tengah kesibukan kita juga merupakan anugerah. Kita membutuhkan anugerah ini demi hidup yang lebih sehat dan kudus. Misalnya berhenti agar tidak lupa keluarga kita, berhenti agar tidak lupa membangun relasi dengan Tuhan, berhenti agar bisa memiliki waktu untuk melayani orang miskin, atau berhenti demi panggilan Tuhan yang lebih luhur. Seperti Yesus, kunci anugerah itu tak lain adalah doa. Siapa setia berdoa akan memiliki irama hidup yang lebih baik. Semoga demikian. Amin.